menewaskan orang, mati atau mematikan, itu syahid. Semua pihak, Kristen juga berpikir begitu. Kalau saya bunuh orang Islam, saya syahid. Kalau saya mati pun saya syahid. Akhirnya susah berhenti. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia Yusuf Kala akan dilaporkan ke polisi oleh DPP Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia atau GAMKI, sejumlah lembaga Kristen lainnya. Laporan dilayangkan buntut pernyataan Yusuf Kala saat ceramah di Universitas Gadjah Mada beberapa waktu lalu. Menewaskan orang, mati atau mematikan, itu syahid. Semua pihak, Kristen juga berpikir begitu. Kalau saya bunuh orang Islam, saya syahid. Kalau saya mati pun saya syahid. Akhirnya susah berhenti. Kalau konfliknya orang membawanya ke agama. Kayak Poso, Ambon, DITI. Kenapa agama gampang jadikan alasan konflik? Kayak di Poso, Ambon. Karena kedua-duanya Islam dan Kristen berpendapat mati atau menewaskan orang, mati atau mematikan, itu syahid. Semua pihak, Kristen juga berpikir begitu. Kalau saya bunuh orang Islam, saya syahid. Kalau saya mati pun saya syahid. Akhirnya susah berhenti. Kalau konfliknya orang membawanya ke agama. Ada juga konflik karena sumber daya alam. Ya seperti sekarang ini. Amerika itu berperang menduduki, ingin daerah yang semuanya negara kaya sumber daya alam. Venezuela kemarin diambil presidennya karena Venezuela kaya dengan minyak. Iran di samping politik karena kaya dengan minyak. Dulu Irak diduduki karena Irak kaya akan alam. Kalau dunia ideologi juga. Kenapa Amerika berperang dengan Vietnam? Karena ideologi. Karena komunis. Seperti itu. Ada juga konflik karena ekonomi sosial. Dulu tahun 98 orang menyerang berkonflik besar, melawan hantam Cina atau gedung-gedung pemerintah dibakar karena masalah ekonomi sosial, orang susah. Itulah kira-kira di Indonesia tadi dari 15 konflik 9 karena ketidakadilan. Artinya kalau Anda semua, anak-anakku semua menjadi orang pemerintah, pusat daerah haruslah berlaku adil. Karena inilah menyebabkan keruntuhan. Jadi Indonesia ini dengan penduduk, walaupun kita ini begitu 240 juta, 280, alhamdulillah pada dewasa ini, tinggal Papua. Tapi apabila sedikit saja ada tindakan tidak adil atau susah rakyat, maka akan timbul konflik-konflik di wilayah-wilayah.
Karena pemerintah harus bertindak adil dalam tindakannya. Karena itulah yang sebagian besar menyebabkan konflik dan mematikan, menghancurkan ekonomi kita karena konflik itu. Karena ketidakadilan. Agama kita juga mengajarkan kita tentang hal tersebut. Inilah pandangan yang sangat penting untuk kita semua berbicara keringan. DPP Gamki dan sejumlah lembaga Kristen lain pemirsa mengecam keras pernyataan JK yang dinilai menyakiti hati umat Kristen di Indonesia. Pernyataan JK tersebut juga dinilai membuat gaduh dan menuai polemik. Satu, menyatakan bahwa pada hari ini kami mendiskusikan terkait pernyataan Bapak Yusuf Kalla dalam ceramahnya yang menyinggung ajaran agama Kristen. Dan kami menyatakan sikap. Satu, menyatakan bahwa agama Kristen tidak pernah mengajarkan membunuh orang Islam akan sahih masuk surga. Justru agama Kristen mengajarkan untuk mengasihi sesama manusia, bahkan musuh sekalipun. Dua, mengecam keras pernyataan Bapak Yusuf Kalla yang menyakiti hati kami umat Kristen dan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Tiga, maka bersama ini kami yang terdiri dari berbagai lembaga Kristen dan organisasi masyarakat akan melaporkan Bapak Yusuf Kalla ke kepolisian. Sekitar tahun 1967-68, ketika Anda jadi ketua HMI Makassar. Ya, 67. Anda memimpin pembakaran gereja, biara, vihara, dan rumah-rumah ibadah non-muslim. Ya. Sebagai ketua HMI Makassar. Ini muncul di permukaan. Yang munculkan itu ada Ormando. Nah, saya jelaskan ya. Ini kan peristiwa 56 tahun lalu. 56 tahun lalu. Ya, jadi, saya kira sebagian besar orang lupa. Jadi ceritanya begini. Ada seorang guru Kristen di sekolah Kristen ditemukan merobek-robek Al-Quran. Dan kemudian dibenarkan oleh polisi setelah diperiksa. Orang berdemo besar-besaran. Saya bilang jangan, saya panggil semua orang sesi pemuda, waktu itu saya ketua KMI. Jangan bikin itu, berbahaya. Nanti kita lusa bikin demo besar ke gubernuran untuk menerima protes atau ke Kapolda. Saya hubungi Panglima. Saya datang, Pak Jenderal Sulihin. Saya boleh tanya sama dia. Pak, ini keadaan sulit dan bahaya, jadi kita mau bikin delegasi besar demo untuk ke Muspida agar orang ini dihukum. Saya ke Kapolda, lupa saya Kapoldanya waktu itu. Dia sedang main tenis, karena agak sore. Pak, sambil lapangan tenis saya, karena semua kenal baik. Oh ya, terserah gubernur. Nanti atur aja dengan gubernur. Kita ikut. Saya ke rumahnya gubernur. Karena itu sudah Pak Lamo. Pak Gubernur persis mau naik mobil, mau ke daerah. Terus dia bilang, itu kira-kira hari Jumat itu. Hari Jumat atau Sabtu, lupa saya. Terus dia bilang, saya ini mau berangkat ke Depenrang. Saya ingat betul Depenrang. Hari Senin aja. Saya minta hari Sabtu. Waktu itu hari Sabtu masih hari kerja, beda sekarang. Pak, penting ini. Ya tapi saya sudah ditunggu di sana. Dari Sabtu kasih tahu Panglima dan Kapolri hari Sabtu aja. Jadi sore saya kumpul lagi teman. Hari Senin atur. Saya baru kawin waktu itu. Jadi ada acara saya sekeluarga untuk bawa istri ke kampung di Bone untuk diperkenalkan ke keluarga. Istri saya sudah berangkat, jadi saya nyusul hari itu karena pikir sudah tunggu hari Senin dengan pesan, jangan macam-macam. Saya berangkatlah saya sore hari sampai di Bone tengah malam. Terus saya dikasih tahu, kamu ibu saya apa macam-macam. Kau dipanggil lewat radio. Waktu itu kan belum ada handphone, belum ada telepon. Jadi kalau pengumuman dipanggil lewat radio, RRI. Jadi saya Yusuf Kalla agar dipanggil menghadap ke Kodam. Langsung saya hanya sejam di rumah balik ke Jakarta, ke Makassar. Tiba pagi.
Rupanya malam itu, ya bukannya. Setelah saya pergi, amankan semua, itu ada kelompok pemuda yang menyerang gereja di Kecamatan Wajo namanya, di kota selatan, bagian selatan Makassar. Mulai bergerak. Jadi HMI punya radio. Umumkan semua pemuda-pemuda kembali ke masjidnya. Jadi orang mengatakan kumpulkan, tidak, justru mereka yang berada itu akan kembali ke masjid. Jangan membakar. Tapi terjadilah. Pulang, saya diperiksa oleh Kodam. Oleh Kapolri, 2 periksa saya. Saudara yang pimpin, tanya Panglima, saya bilang, saya minta agar diterima besok untuk demo besar. Tapi tidak diterima. Ya saya pergi ke kampung karena saya memang ada acara. Sudah dibicarakan acara besar di kampung saya. Akhirnya setelah diperiksa tidak ada, kan saya tidak tahu itu. Saya justru terangkan. Itu yang terjadi. Jadi justru saya tidak ada di kota. Kasih gambaran sedikit kepada penonton yang mungkin tidak mengikuti peristiwa ini. Jadi hari itu apa yang terjadi? Bakar gereja. Tapi tidak banyak, gereja bukan banyak sih. Kira-kira ada 11 gereja itu yang dibakar. Itu banyak itu 11. Iya, tapi tidak dibakar begitu. Dia lempar batu, macam-macam. Dirusak. Dirusak.